teman-teman sekalian, materi pertama ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem reproduksi. Dan kali ini saya, Amal, akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Sistem reproduksi pria ini terdiri dari dua organ, yaitu pertama ada organ eksternal dan organ internal. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas organ eksternal terlebih dahulu. Nah, organ eksternal ini terdiri dari penis dan skrotum. Nah, penis itu apa? Penis adalah organ kopulasi dan saluran untuk urin dan sperma. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penis ini adalah tempat atau terdapat saluran untuk keluarnya urin dan sperma. Selanjutnya adalah skrotum. Nah, skrotum ini merupakan organ eksternal yang dimana skrotum ini adalah kantung yang melindungi dan mengatur suhu testis. Yang selanjutnya adalah organ internal. Telah kita dengar penjelasan secara bersama tadi mengenai organ eksternal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ internal. Nah, organ internal ini cukup banyak ya. Yang pertama ada testis. Nah, kita cari tahu bersama apa itu testis. Nah, testis itu adalah tempat di mana dialah yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, itu yang pertama merupakan bagian dari organ internal. Yang selanjutnya juga ada epididymis. Nah, epididymis ini merupakan organ internal juga, yang dimana epididymis itu adalah tempat pematangan sperma. Jadi setelah testis menghasilkan sperma, dia akan dimatangkan di epididymis. Nah, selanjutnya juga ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Nah, seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa vas deferens ini adalah saluran yang dimana dia mengangkut atau mengambil sperma dari tempat pemantangan tadi dari epididymis dibawa ke uretra. Selanjutnya ada juga kelenjar aksesori. Nah, dan ada juga vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini adalah tempat yang menghasilkan cairan kayak fruktosa untuk energi sperma. Jadi di tempat ini, di vesikula seminalis ini, tempat dihasilkan cairan yang kayak fruktosa. Nah, fruktosa ini untuk apa? Untuk energi dari sperma tersebut. Selanjutnya juga ada prostat. Nah, prostat ini adalah tempat yang menghasilkan cairan yang membantu kelangsungan hidup sperma. Ada atau bisa juga kita pahami bahwa prostat ini dia tugasnya untuk menghasilkan cairan yang dimana cairan itu dapat digunakan oleh sperma untuk kelangsungan hidup. Yang terakhir yang merupakan bagian dari organ internal yaitu kelenjar bulbouretral. Nah, kelenjar ini fungsinya atau tugasnya untuk menghasilkan cairan pelumas dan menetralkan asam pada uretra. Baik teman-teman sekalian, itulah materi mengenai anatomi sistem reproduksi, khususnya pada sistem reproduksi pria. Nah, materi selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita. Seperti yang kita tahu, bahwa sistem reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada organ eksternal. Nah, di organ eksternal ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama adalah vulva. Vulva yang dimana vulva termasuk labia majora, labia minora, klitoris, dan vestibula. Yang kedua yaitu klitoris, yang dimana klitoris adalah struktur sensitif untuk rangsangan seksual. Yang kedua ada organ internal. Nah, pada organ internal ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ovarium. Nah, ovarium inilah yang menghasilkan sel telur
atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua adalah tuba falopi. Tuba falopi inilah yang menjadi tempat pembuahan dan jalur sel telur ke uterus. Yang ketiga adalah uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan tempat implantasi embrio dan perkembangan janin. Selanjutnya yaitu serviks. Serviks berada di bagian bawah rahim yang menghubungkan ke vagina. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran kelahiran dan organ kopulasi. Nah, materi selanjutnya yaitu fisiologi sistem reproduksi pada pria. Fisiologi sistem reproduksi pada pria terbagi menjadi dua. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama, follicle stimulating hormone, dan yang kedua, luteinizing hormone serta testosteron. Yang kedua yaitu ejakulasi. Ejakulasi adalah sperma dan cairan dari kelenjar aksesori keluar melalui uretra saat organisme. Di sini saya akan membahas tentang fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Fisiologi sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi 3, yaitu siklus menstruasi, yang kedua fertilisasi dan kehamilan, yang ketiga laktasi. Yang pertama kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu fase folikular. Fase folikular ialah pertumbuhan folikel di ovarium, dipengaruhi oleh FSH. Ovulasi. Ovulasi ialah pelepasan ovum dipicu oleh lonjakan LH. Fase luteal. Fase luteal ialah pembentukan korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Menstruasi. Menstruasi ialah luruhnya lapisan endometrium jika tidak ada pembuahan. Yang kedua, kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi dan kehamilan terbagi menjadi 3, yaitu fertilisasi terjadi di tubuh falopi. 2. Zigot berkembang menjadi embrio dan menempel di endometrium rahim. Yang ketiga, hormon HCG mempertahankan kehamilan. Yang ketiga, kita akan membahas lataksi. Lataksi ialah produksi ASI oleh kelenjar susu dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Selanjutnya, proses pembuahan. Proses pembuahan adalah penyatuan sel sperma dari laki-laki dengan sel telur atau ovum dari perempuan yang terjadi di dalam tuba falopi. Adapun tahapannya, yang pertama ovulasi. Salah satu ovarium perempuan melepaskan sel telur yang matang ke tuba falopi melalui proses ovulasi. Sel telur ini hanya bisa dibuahi dalam waktu sekitar 12-24 jam setelah dilepaskan. Kemudian masuknya sperma ke saluran reproduksi wanita. Selama hubungan seksual, sperma dilepaskan ke vagina. Dari jutaan sperma, hanya sebagian kecil yang berhasil masuk melalui serviks, melewati rahim dan mencapai tuba falopi. Kemudian perjalanan dan kapasitas sperma. Sperma yang memasuki saluran reproduksi mengalami proses kapasitasi, yaitu perubahan pada membran sperma yang memungkinkan sperma dapat membuahi sel telur. Pembuahan di tuba falopi. Jika sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi, beberapa sperma akan mencoba menembus lapisan pelindung sel telur, yaitu zona pellucida. Hanya satu sperma yang berhasil menembus lapisan tersebut dan masuk ke dalam sitoplasma sel telur. Proses ini memicu reaksi kortikal yang membuat sel telur menolak sperma lainnya, sehingga mencegah pembuahan ganda. Penyatuan inti sel sperma dan sel telur. Inti sperma atau haploid bergabung dengan inti sel telur atau haploid, membentuk zigot atau diploid dengan jumlah kromosom lengkap 46 kromosom pada manusia. Inilah awal terbentuknya individu baru. Kemudian perkembangan zigot. Zigot mulai membelah diri secara mitosis saat bergerak menuju rahim. Dalam perjalanan ini, zigot berkembang menjadi morula atau sekelompok sel dan kemudian menjadi blastokista. Kemudian implantasi. Blastokista menempel pada dinding rahim atau endometrium untuk memulai proses kehamilan. Pada tahap ini, embrio mulai mendapatkan nutrisi dari tubuh ibu. Proses pembuahan adalah awal dari kehidupan baru dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, tetapi membutuhkan koordinasi yang kompleks antara sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses ejakulasi pada pria.
Proses ejakulasi pada pria dimulai dengan rangsangan seksual yang menyebabkan ereksi. Sperma dari testis bercampur dengan cairan dari prostat dan vesikula seminalis membentuk semen. Otot-otot berkontraksi mendorong semen keluar melalui uretra dan penis. Biasanya disertai dengan orgasme.